Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, dalam pekan biasa yang ke-27. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Melalui bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar, terkhususnya Injil tadi, kita melihat betapa Allah yang kita imani digambarkan sebagai seorang Bapa yang sungguh tahu, mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Injil pada hari ini menampilkan betapa Bapa sungguh bermurah hati. Sekiranya gambaran Allah sebagai seorang Bapa yang tidak membiarkan anaknya menderita, yang sekiranya tidak pernah tidak mengabulkan permohonan anaknya. Itulah gambaran Sang Bapa yang kita imani setiap hari. Jika kemarin kita telah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid berdoa, maka hari ini pun kita masih diajak untuk mendalami hidup doa itu sendiri. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda ini sekiranya mengajak kita untuk terus setia dalam hidup doa yang baik. Apabila kita tidak pernah meminta, masakah kita layak untuk menerima? Apabila kita tidak pernah mencari, apakah layak kita untuk mendapatkan? Apabila kita tidak pernah mau dengan rendah hati mengetuk pintu, apakah kita layak
dibukakan pintu. Sekiranya 3 pertanyaan ini dapat membantu kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita sampai pada hari ini. Mungkin kita merasa ada saatnya doa-doa kita seolah-olah tidak terjawab. Dalam permenungan saya pribadi, berdoa tidak hanya cukup sekali saja. Kemarin kita telah mendengar dan mendalami bersama doa yang Yesus ajarkan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Bagian ini sungguh amat mengesan bagi saya, para sahabat sabda hidup yang terkasih. Mengapa kok kita tidak diajarkan untuk berdoa, berilah kami ya Tuhan rezeki untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau sepanjang perjalanan hidup saya? Apakah Allah tidak mampu mengabulkan? Bukan perkara Allah tidak mampu mengabulkan. Saya sungguh mengimani bahwa Allah sungguh Allah yang maha dahsyat, luar biasa, apapun bisa Dia kabulkan. Tetapi ungkapan berilah kami rezeki hari ini menuntut kita untuk setia, datang, memohon kepadanya. Yang artinya setiap hari kita harus diajak untuk mau berdoa. Demikian pun perintah, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat, menemukan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ungkapan ini mengajak kita untuk setia berproses. Memang tidak mudah. Pasti ada pengalaman jatuh bangun, merasa seolah-olah menjalani sesuatu yang sia-sia. Saya yakin itu. Tetapi justru disinilah kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang mau bergumul bersama Tuhan Allah dalam pesiarahan hidup ini. Barang siapa setia dalam berproses, saya yakin dan percaya pada akhirnya nanti mampu menikmati buah-buah yang terbaik. Sudahkah kita setia meminta, mencari, dan mengetuk pintu hanya kepada Tuhan Allah? Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi bahan permenungan pribadi yang lebih mendalam bagi kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.